Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Edi Purnomo selaku dosen dari mata kuliah bimbingan konseling. Saya di sini Putri Mistiani dengan NIM 201190440 dari kelas PAIM akan mempresentasikan materi bimbingan konseling bagian ruang lingkup bimbingan dan konseling. Jadi langsung saja kita masuk ke materi ya. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup bimbingan konseling? Ruang lingkup itu sendiri merupakan suatu batasan untuk mempermudah jalannya suatu penelitian supaya penelitian itu berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi ruang lingkup ini merupakan suatu batasan yang dapat memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek. Bagaimana jadinya jika penelitian tanpa ada ruang lingkup? Jadinya maka suatu penelitian tanpa ruang lingkup itu akan cenderung lebih lama karena tidak adanya suatu batasan tertentu. Begitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan bimbingan? Bimbingan merupakan suatu usaha pemberian bantuan kepada individu agar individu tersebut mampu memahami dirinya sendiri, kemudian juga proses pemberian bantuan itu berjalan dengan terus-menerus berkesinambungan. Seperti itu. Kemudian konseling. Apa yang dimaksud dengan konseling? Konseling itu merupakan hubungan antara konselor yang terlatih dengan si klien. Jadi klien ini kita membantunya dalam memahami hidupnya, memahami ruang hidupnya. Kemudian mempelajarinya untuk membuat keputusan tersendiri atau membantunya dalam penyelesaian masalah, baik itu masalah pribadinya, masalah sosial maupun masalah-masalah emosinya dia. Seperti ruang lingkup bimbingan konseling dibagi menjadi beberapa segi, yaitu diantaranya ada 5 segi. Yang pertama ada segi pelayanan, yang kedua ada segi sasaran, yang ketiga ada segi fungsi, yang keempat ada segi pengembangan, dan yang terakhir dari segi sosial budaya. Jika dilihat dari segi yang pertama, yaitu segi pelayanan, terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan, yang kedua ada layanan responsif, yang ketiga ada layanan perencanaan individu, dan yang terakhir ada dukungan sistem. Layanan yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yang mana layanan dasar bimbingan ini bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku-perilaku efektif dan juga keterampilan-keterampilan hidup, yang mana itu semua nanti akan mengacu kepada tugas-tugas dari perkembangan diri siswa itu sendiri. Layanan yang kedua yaitu layanan responsif, yang mana layanan responsif ini memiliki tujuan untuk membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya pada saat itu juga. Nah, layanan ini bisa dilakukan lewat konseling individual, konseling kelompok, dan juga konsultasi. Yang ketiga yaitu ada layanan perencanaan individual, yang mana tujuan utama dari layanan ini yaitu untuk membantu siswa dalam mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan seperti dalam hal pendidikan, karir, dan lain-lain. Nah, kemudian dari layanan ini kita bisa membantu siswa dalam memantau pertumbuhannya dan juga memahami perkembangan dari dirinya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada dukungan sistem, yang mana dukungan sistem ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dimanajemen sedemikian rupa untuk memantapkan, untuk memelihara dan meningkatkan program-program dari bimbingan yang tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup dari segi sasaran. Ruang lingkup dari segi sasaran terbagi menjadi 2. Yang pertama dari segi sasaran perorangan atau individual atau pengembangan kehidupan pribadi, dan yang kedua ada dari kelompok atau bimbingan konseling kelompok. Nah, yang pertama yaitu yang perorangan, individual atau pengembangan diri pribadi, kehidupan pribadi. Di sini bimbingan konseling itu bermaksud untuk memberikan pelayanan atau memberikan bimbingan dan konseling tersebut kepada klien, yang mana dia itu ingin mengenal, menilai, memahami dirinya sendiri, kemudian juga
mengembangkan potensi, kecakapan, bakat, dan minat, kemudian dalam kondisi yang sesuai dengan karakteristiknya dia, dan juga dengan kepribadian dan kebutuhan dirinya sendiri itu secara realistis. Dan yang kedua yaitu dari segi sasaran kelompok. Di sini bimbingan konseling itu bermaksud untuk memberikan atau mengarahkan layanan tersebut kepada sejumlah orang dalam satu kelompok tertentu, sehingga pemberian jasa satu kali itu dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Kemudian dilihat dari segi yang ketiga, yaitu dari segi fungsi. Ada 10 fungsi dalam ruang lingkup bimbingan konseling, yang mana fungsi satu dengan fungsi yang lainnya itu berkaitan erat. Ya, yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi fasilitasi, yang ketiga ada fungsi penyesuaian, yang keempat ada fungsi penyaluran, yang kelima ada fungsi adaptasi, yang keenam ada fungsi pencegahan atau preventif ya, yang ketujuh ada fungsi perbaikan, yang kedelapan ada fungsi penyembuhan, 9 ada fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, di mana bimbingan konseling di sini bertujuan untuk membantu klien dalam memahami dirinya sendiri, baik potensinya dan lain-lain, dan juga memahami lingkungannya, baik itu pekerjaan, norma sosial, norma agama, sehingga si klien ini dapat hidup dalam lingkungannya itu secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu ada fungsi fasilitasi, di mana kita di sini memfasilitasi atau memberikan kemudahan si klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, serasi, selaras, dan juga seimbang dengan aspek yang ada pada diri si klien. Kemudian bersangkutan juga nih dengan fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Kita membantu si klien supaya si klien tersebut dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya, baik itu norma-norma sosial, norma agama, sehingga si klien ini tidak statis. Kemudian fungsi yang keempat yaitu ada fungsi penyaluran, di mana kita membantu klien dalam memilih ekstrakurikuler, memilih program studi, memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan, minat bakat, dan juga ciri-ciri kepribadiannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi adaptasi. Di sini fungsi ini sangat berguna bagi para pelaku atau pelaksana seperti kepala sekolah, staf, konselor, dan seorang guru-guru dalam menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan si klien. Kemudian, fungsi yang keenam ada fungsi preventif atau fungsi pencegahan, yang mana di sini kita berupaya untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan, atau mengupayakan hal-hal yang mungkin saja terjadi supaya tidak terjadi kepada si klien kita ini. Sebelumnya sudah fungsi pencegahan ya, jika dirasa hal tersebut kurang efektif atau pada kenyataannya hal-hal yang diupayakan ternyata tetap terjadi pada diri klien, kemudian apa yang harusnya kita lakukan? Yaitu kita masuk ke dalam fungsi perbaikan, yang mana kita memperbaiki atau meluruskan hal-hal yang dirasa kurang tepat terhadap diri si klien, baik itu soal perasaannya maupun emosinya, tindakannya, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita masuk ke fungsi penyembuhan, yang mana fungsi ini kita berusaha untuk menyembuhkan problema dari atau kebiasaan dari si klien ini yang dirasa dia sudah melakukannya, seperti masalah-masalah pribadi, kemudian yang menyangkut emosi, aspek pribadi belajar, kemudian lain-lain. Kemudian, jika dirasa sudah melaksanakan kedua fungsi tadi, yaitu fungsi perbaikan dan fungsi penyembuhan, kita harus masuk ke fungsi pemeliharaan, yang mana kita harus tetap menjaga situasi kondusif yang sudah tercipta dalam diri si klien ini. Untuk kemudian kita masuk ke fungsi pengembangan, kita harus tetap mempertahankan sikap kondusif tersebut dengan cara mengembangkan sikap si klien itu dengan memberikan fasilitas-fasilitas dan juga pendampingan-pendampingan yang berkesinambungan. Kemudian jika ada suatu permasalahan yang menyangkut soal fungsi-fungsi tadi, seperti contoh kita sudah memberikan layanan dengan baik, kita sudah memberikan bimbingan-bimbingan yang berkesinambungan dalam artian terus-menerus dan terus terpantau. Tetapi pada kenyataannya si klien tetap melakukan hal tersebut atau melakukan masalah yang sebelumnya tidak kita inginkan ternyata terjadi, dan kemudian hal tersebut sulit untuk disembuhkan, sulit untuk kita membantu si klien dalam keluar masalah tersebut dari
dari masalah tersebut. Nah, seperti itu bagaimana? Begitu. Jadi pada dasarnya pemberian bimbingan konseling ini tidak akan berhasil jika dalam diri klien tersebut tidak memiliki keinginan. Karena apa? Seorang konselor itu tidak bisa mengintervensi. Seorang konselor itu tidak bisa memaksa si klien ini harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi si klien ini harus memiliki kerjasama yang baik dengan konselor itu sendiri dalam mencapai keberhasilan bimbingan tersebut, seperti itu. Jadi bukan sepenuhnya salah konselor jika suatu hal atau suatu bimbingan itu tidak berhasil, melainkan ada yang perlu diintrospeksi lagi dari diri si klien. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin membuat ia tidak bisa melaksanakan atau berkemauan kuat dalam mengeluarkan dirinya dari permasalahan-permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang keempat, yaitu dari ruang lingkup segi pengembangan. Dari ruang lingkup segi pengembangan ada dua. Yang pertama ada dalam segi pengembangan pendidikan, yang kedua ada dalam segi pengembangan karir. Nah, kalau yang pertama ini dalam segi pengembangan pendidikan, biasanya seorang guru atau seorang konselor ini membantu peserta didiknya dalam mengembangkan diri, potensi, minat bakat, dan juga prosesnya dalam belajar di kelas atau di lingkungan sekolah dengan baik, dengan memaksimalkan proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau yang kedua itu soal pengembangan karir, di sini konseling memberikan pendampingan peserta didik dalam memilih karir kedepannya, seperti mungkin disesuaikan dengan minat bakat dari peserta didik ya. Ada yang ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi seorang polisi, dan lain sebagainya. Dan di sini tugas konselor hanyalah mengarahkan dan memberikan masukan, memberikan bimbingan ya, bukan mengintervensi. Sehingga mau bagaimanapun jalan ke depannya peserta didik itu tetap ada di jalan atau di tangan peserta didik itu sendiri dalam memutuskan sesuatu atau membuat. Dan yang terakhir kita masuk ke ruang lingkup dari segi sosial budaya, yang mana di sini seorang konselor berusaha untuk membantu si klien termasuk peserta didik dalam menciptakan hubungan sosial yang sehat dan baik ya, termasuk dengan hubungan teman sebaya, hubungan dengan keluarga, maupun hubungan dengan lingkungan tempat tinggal atau masyarakat sekitar. Nah, itu dia adalah penjelasan saya mengenai ruang lingkup dari bimbingan konseling. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.